Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam pembelajaran ekonomi KD 3.2 pertemuan 2, masih dalam masalah ekonomi dan sistem ekonomi pada pembelajaran ekonomi kelas 10. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan 2 KD 3.2 menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi. Yang kedua, memahami karakteristik perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang 1945 Pasal 33. Yang ketiga, memahami nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang 1945 Pasal 33, yaitu kerjasama, kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan. Kita masuk pada pokok bahasan kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi tradisional, yang pertama, tidak terdapat persaingan ekonomi yang tidak sehat. Yang kedua, masyarakat merasa cukup aman karena tidak ada beban berat yang dipikul. Yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Sementara kelemahan dari sistem ekonomi tradisional, yang pertama, kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja. Yang kedua, teknologi yang digunakan terkesan amat sederhana dan tradisional, sehingga efisiensi dan produktivitas masih sangat rendah. Yang ketiga, tidak adanya persaingan individu-individu di masyarakat menyebabkan tidak adanya prestasi individu yang dapat dibanggakan. Yang keempat, kualitas barang kurang terjamin. Nah, adapun sistem ekonomi terpusat atau komando, kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan dari sistem ekonomi terpusat atau komando, yang pertama, pemerintah bertanggung jawab terhadap jenis dan kegiatan ekonomi. Yang kedua, pemerintah mengatur, mengendalikan, dan mengawasi tingkat harga di pasar. Yang ketiga, pemerintah mengatur distribusi barang hasil produksi. Yang keempat, kondisi perekonomian relatif stabil dan jarang terjadi krisis ekonomi. Yang kelima, terwujudnya distribusi pendapatan secara adil dan merata. Nah, adapun kelemahan dari ekonomi terpusat atau komando, yang pertama, inisiatif dan daya kreasi perorangan tidak berkembang. Yang kedua, tidak ada kebebasan atas hak milik, alat, dan sumber daya ekonomi. Yang ketiga, hak milik individu atau perorangan tidak diakui kecuali barang yang dibagikan pemerintah. Yang keempat, sulit menghitung kebutuhan masyarakat sehingga biaya produksi cukup besar. Yang kelima, terjadi distribusi barang yang tidak selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi pasar atau liberal. Yang pertama, kelebihan. Setiap individu bebas berekonomi sesuai keahlian dan keterampilannya. Yang kedua, masyarakat dapat mengembangkan inisiatif dan kreativitas. Yang ketiga, adanya persaingan usaha dalam memproduksi produk berkualitas. Yang keempat, tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi. Yang kedua, kelemahan. Nah, kelemahan dari sistem ekonomi pasar atau liberal yang adanya persaingan tidak sehat karena timbulnya eksploitasi ekonomi oleh pemilik modal. Yang kedua, adanya modal yang terpusat sehingga menimbulkan monopoli. Terus, adanya kesenjangan ekonomi karena distribusi pendapat tidak merata. Selanjutnya, kebebasan berekonomi yang bisa mendorong ketidakstabilan perekonomian atau rentan krisis. Masuk pada sistem ekonomi campuran. Kelebihannya, yang pertama, kestabilan pertumbuhan ekonomi terjaga. Yang kedua, inisiatif dan kreativitas dapat berkembang. Yang ketiga, campur tangan pemerintah bisa meminimalkan monopoli oleh pihak swasta. Yang keempat, pemerintah dapat
lebih fokus dalam memberdayakan sektor usaha mikro dan menengah. Nah, adapun kelemahan dari sistem ekonomi campuran, yang pertama, campur tangan pemerintah yang lemah memungkinkan berlakunya sistem ekonomi pasar. Yang kedua, campur tangan pemerintah yang terlalu kuat bisa mendekati sistem ekonomi komando. Yang ketiga, adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam atau yang beraneka ragam. Pada kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi pusat di Indonesia. Ada 7 kelebihan dari sistem ekonomi pusat di Indonesia. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta pengawasan terhadap kebijakannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula. Yang keempat, sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permuafakatan lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan kebijakan pada lembaga perwakilan rakyat pula. Yang kelima, warga negara memiliki kebebasan memilih pekerjaan yang dikehendakinya serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Yang keenam, potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Yang ketujuh, fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, adapun kelemahan sistem ekonomi pusat di Indonesia, yang pertama, sistem privat liberalis yang menumbuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain. Yang kedua, pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Lanjut pada karakteristik perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Nah, pada pasal 33 ini tadi telah kita bahas di atas terhadap ekonomi pusat di Indonesia. Nah, jadi itu merupakan salah satu karakteristik perekonomian Indonesia. Yang kedua, asas kekeluargaan. Di Indonesia, perekonomiannya berdasarkan pasal 33 itu memang berdasarkan asas kekeluargaan. Adapun nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, yang pertama kekeluargaan, yang kedua kerjasama, yang ketiga gotong royong, yang keempat keadilan, yang kelima kemandirian. Nah, itulah nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Sekian pertemuan 2 KD 3.2 tentang masalah ekonomi dan sistem ekonomi pada pembelajaran ekonomi kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.